guide to my life. Bikin kopi dulu. Kalem, sebelum mulai bikin dulu kopi biar tetap konsentrasi. Jadi kenapa setiap podcast tuh malam-malam? Karena biar nggak ada yang ganggu. Atau adapun yang ganggu adalah jin. Apa kabar kalian semua? Lagi pada sibuk apa? Sibuk WFH atau sibuk skripsi atau sibuk nggak ngapa-ngapain? Jadi setiap hari itu kegiatanku itu bikin kopi, berbagi kebahagiaan dengan orang banyak. Nah, kalau ada waktu luang kayak gini nih, biasanya dipakai buat yang bermanfaat, bikin kontenan. Jadi kontennya tuh namanya ketuk pintu Pak RT. Walaupun Pak RT-nya lagi di rumah ya sama Bu RT, nggak tahu lagi pada ngapain. Dingin-dingin gini malam. Cuma yang jelas kita harus menghargai jasa beliau sebagai kepala rumah tangga, RT, rukun tetangga. Nah, kali ini mau ngobrol sama siapa? Sebelumnya kan sama orang terikhlas seluruh jagat raya. Kali ini kita akan kedatangan seseorang yang sangat lembut tapi cowok banget. Lady Bikers. Jejempingan wae guys. Pernah saya diajak naik motor, mau jatuh. Pas mau jatuh, tiba-tiba bam, kopinya udah jadi. Iya, ada orderan masuk. Oke, akhirnya nyantai juga. Udah lah. Welcome to my life. Jadi dari tadi tuh ngobrol kesana kesini terus bikin kopi. Siapa sih sebetulnya ini, mau ngobrol sama siapa sih malam hari ini? Orangnya sangat feminim dan juga feminis dan juga Lady Bikers, suka jejempingan pakai motor cross. Jadi ini juga salah satu teman saya, karena di podcast ini saya cuma manggil teman saya doang. Jadi kita berbicara atau membahas tentang realita kehidupan yang real. Nah, sekarang lah tanpa banyak basa-basi kita panggil langsung orangnya. Ciwi, come here, babe. Nah, ini ada datang orangnya. Habis pulang kerja? Iya, alhamdulillah. Kerja di mana, Ren? Saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Bandung. Oke. Bergerak di bidang jasa. Jasa apa? Jasa raharja. Jasa di bidang jasa mall. Nah, jadi Rena ini masih suka motor-motoran kan? Iya, ralat enggak jemping-jempingan. Enggak jemping-jemping. Cuma cornering. Iya, atau itu mah. touring. Touring. Nah, lebih ke touring Surya mah. Terus enggak jemping-jemping. Aku sering lihat Rena tuh sering main jauh. Gimana?
ke Dieng. Itu naik motor sendiri. Oh iya, Wow. itu kan touring kan bagian. Jadi emang sengaja. Jadi aku tuh bukan pakai motor cross, pakai motor supermoto. Supermoto jadi bannya udah Iya. aspal. Jadi kan orang tuh ya lihat sesuatu tuh yang hampir mirip yang disebutnya itu kayak headset, Iya betul, earphone benar. Nah, jadi Rena tuh wah sudah melebihi kapasitas banget lah sebagai seorang wanita ya. Waduh, Aku sendiri touring naik motor paling jauh tuh ke Pangandaran kan. oh. Eta ge geus cangkeul ya. Aku juga sebenarnya udah nyampe apa ya? Udah pertengahan jalan tuh pengen balik lagi, cuman kan kagok ya. Makanya Tapi kuat. kuat, alhamdulillah. Ya, Keren, cuman keren. kerasa kayak pengen lumpuh aja. Jadi ini Wonder Woman. Masih banyak Ngopi yang dulu. lebih jago dari aku. Oh iya, ngopi dulu nih aku juga. Apa sih yang namanya? Merawat aku ya. Yang Oreo tuh Merawat jiwa. merawat jiwa. Jiwa harus dirawat. Jadi Rena selain kesibukan naik motor, kerja, ngapain lagi live IG? Enggak. Oh enggak, TikTok. Enggak. Enggak lah, enggak. Apa lagi ya tuh? Nulis Oh, nulis di blogspot website. di WordPress. Wow. Aku nulis di Apa WordPress. ininya kalau pengen nyamperin ke situ? 1310 rena.wordpress.com. Nah, itu. Jadi dia tuh memang sudah melebihi kapasitas seorang wanita. Nulis, kerja, memotoran, Nonton dia. pacaran. Enggak. Enggak. Jadi Tolong ya. kalau Rena tuh nulis tentang apa aja? Lebih Pokoknya- spesifik ke satu masalah atau secara Enggak. global? lebih general. Jadi Hmm. masalah yang lagi happening apa nih, kayak aku tuh baru ngepost tentang gimana cara kita tabah menghadapin bencana kan, karena ingat beberapa hari Oke. kemarin kan udah beberapa Banyak hari. banget ya di Kalimantan, Sulawesi. Iya betul, belum lagi kan pesawat, covid belum. Covid, ya. Jadi tabah ya, tabah. Saya Pokoknya juga selalu tabah. segala macam musibah putus kan juga harus tabah kan ya, itu kan. Iya. Putus, tabah. Diselingkuhin Tabah. Terus dapat. Dah, Jadi gitu. tabah tuh sebetulnya bukan hanya untuk sesuatu hal Kompleks. yang Oh. apa namanya yang menderita gitu. Iya, Tapi jadi bisa banyak hal juga. tabah tuh nggak Nggak satu harus konteks tentang saat musibah kan. tabah tuh dalam segala, pokoknya dalam bentuk segala ujian tuh harus ada tabahan. Nah gitu, jadi kunjungilah langsung ke WordPress-nya Rena. Tadi udah disebutin, nanti juga ditulis lagi. Jadi ya inilah sebetulnya bahwa apapun yang bisa dilakukan, Ya, ya dilakukan. Ini contohnya, mau motoran, Iya. nulis, kerja, tabah. tabah gitu. Ya jadi aku tuh selalu berkeyakinan kalau perempuan tuh bisa melebarkan fungsinya teh ya. Wow. Emang benar, emang benar. Sekarang tuh udah nggak zaman. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi kan biar pendengar dulu, tahu. jadi kan dulu tuh fungsi wanita itu kan selalu dikotak-kotakan ya tentang di dapur, Oke. dapur, kasur dan sumur. Kalau di kasur enak-enak. Enggak juga beres-beres lah, Oh, beres-beres iya, kasur, betul, ngebutik betul, kasur. betul, betul. Ya kan maksudnya fungsi perempuan tuh kan dikotak-kotakan biasa sih gitu. Nah Iya. sebenarnya kalau sekarang karena udah perkembangan zaman dan lain-lain, fungsi perempuan juga makin lebar. Nah ngelebarin itu kita harus nyari sendiri gimana oke. cara memperlebar. Ya aku salah satunya gitu. Nah, ngomongin perempuan. Aduh perasaan gak enak nih. Jadi ini tugas perempuan semakin kesini tuh semakin ya nggak bisa disamaratakan terus ya, dapur, kasur, Iya betul. sumur nggak bisa terus kayak gitu Betul, kan. betul. Artinya apapun kegiatan yang bisa dilakukan oleh laki-laki misalkan ya, bisa juga dilakukan oleh Bisa. perempuan ya. Contohnya tadi memotoran, misalkan ya. Motoran, iya. Dan lain-lain lah banyak. Nah, apa aja yang udah Rena lakukan di luar batas maksimal perempuan, Ren? Oh ini kejadian dulu banget sih sebenarnya.
waktu zaman aku kuliah. Oke. Jadi nggak apa-apa ini aku Kuliah? cerita panjang. Kuliah di mana? Aku kuliah di keperawatan. Ya, nggak apa-apa. Sarjana keperawatan, lanjut lagi profesi. Mau dong disuntik. Suntik vaksin. Jangan kayak jadi titan. Enggak, Hoax, bercanda. hoax. Hoax. Hoax itu Bercanda. hoax. Jadi aku tuh ini nggak apa-apa cerita. Nggak apa-apa. Jadi aku tuh 2017 lah. 2017 2018 aku kan ngelanjutin lagi pendidikan ke profesi. Oke. Dan dari situ teh ngerti nggak, kuliah S1 tuh udah biayanya udah lumayan gitu. Terus profesi itu aku yang minta, bukan orang tua yang merekomendasikan. Aku minta, butuh profesi ya. Secara tidak langsung aku teh harus memaksakan diri teh yang uang jajan yang dikasih orang tua teh harus bisa dialokasikan secara baik untuk kuliah sama untuk hangout. Jadi orang tua tuh ngasih uang, Ya udah segini, cukupin. udah terserah kamu. Ya udah syukur dibayarin profesi itu kan lumayan. Karena aku juga itu waktu pertama ketemu Dwi kan. Dari situ kan mikir, karena Dwi waktu dulu ngegojek. Oh Terus iya. teman-teman aku juga pada ngegojek kan. Gojek, Grab aku jalan semua. Nah dari situ kan mikir ya, maksudnya aku ngeliat Gojek itu bukan pekerjaan yang basicnya gender. Enggak. Oh iya. Ngegojek Gojek, Rena tuh Gojek sampai malam ya. sampai malam, nggak dibatas lah pokoknya sampai jam 7 jam 8, soalnya sering dapat customer ibu-ibu kan. Oh iya. Ibu-ibunya suka marah-marah. Kita nongkrong di mana? Di Taman Fleksi. Jadi ya untuk banyak orang, terutama wanita tuh terlalu terbatas ya. Jadi ngapain sih ngegojek? Iya. Kan itu tugasnya Laki-laki. laki-laki dan lain-lain. Gitu kan. Tapi Kan- sekarang belakangan ini kan banyak yang Gojek viral kan, perempuan. gojek perempuan, bawa bayi, bawa itu. bayi dan lain-lain lah. Artinya Iya. kan, Bukti kalau misalkan pekerjaan itu nggak bisa didasari karena gender. nah betul banget, itu cantik banget itu kalimat. Tolong digarisbawahi buat ibu-ibu yang punya anak. Bercanda. Jadi nggak semua pekerjaan yang Basic. dulunya Iya. nggak bisa dilakukan oleh wanita, sekarang mah udah bebas-bebas Iya, aja ya. iya. Asalkan jangan melupakan kodratnya sebagai wanita. Nah, betul. Jadi kalau udah punya suami misalkan, Ya. jangan dilupain juga Jangan, suaminya. iya. Suaminya ada di rumah. Iya. Aduh. Kecuali- sudah nah. itu bukan salah. Kecuali emang udah ngobrol sama suami, aku kerja dan ini kerja dan ada garis tengah yang bisa diambil. Nah, enggak gitu. Tapi dasarnya mah tetap harus ya. ingat kodratnya sebagai wanita. Oke. Nah, Rena bicara tentang wanita kan barusan. Ya. Kalau saya sebagai laki-laki itu sering mengalami yang namanya jatuh cinta. Tiba-tiba aku jatuh Padahal, cinta, iya, jauhnya iya, di iya. mana langsung ke mana. Tapi ini realistis lah ya. Ya. Sering mengalami yang namanya jatuh cinta. Jadi ada yang semu, ada yang cinta beneran. Ya, nggak bisa bedain ya. Nyaah gitu. Make mana gitu. Pakai mana, pakai semua lah, jiwa raga ya, Iya, merawat iya. jiwa tadi. Merawat Kopi. jiwa. Promo. Jadi kadang tuh orang dianggap menjadi bingung. Ya. Jadi bingung ketika cinta itu udah bertepuk sebelah tangan. Iya. Terus tiba-tiba kita diputusin dengan sepihak. Iya. Apalagi diselingkuhin lah, Iya. diduain, Iya, sampai iya. nggak dianggap gitu. Iya. Nah kadang cowok tuh sakit hati juga ada, gitu. Ada. Nah. Walaupun strong ya, Iya. nggak boleh nangis. Tapi ya kadang ada lah, banyak orang yang nangis lah. Gara-gara Cuman gak diliatin lah. nggak Itu diliatin. bedanya kan. Contoh misalkan Naik motor. naik motor terus hujan. Udah rahasia umum. Nah Rena, Hmm? Rena sebagai perempuan yang di luar batas maksimal Iya, aja, saya pernah nggak ngalamin hal pernah. kayak gitu? Cuman aku pribadi gini ya, kalau menjalani hubungan dari awal komitmen, misalkan aku pacaran sama kamu nih. Nah, dari awal pacaran tuh udah komit akan menjalani hubungan sebaik-baiknya, semaksimal Oke. semaksimal mungkin.
Kenapa? Kita kan nggak tahu ya di akhirnya kita tuh udah bakal ya pasti udahan antara ke pernikahan atau meninggal. Antara ke pernikahan atau putus gitu maksudnya teh. Jadi aku mah selalu memaksimalkan hubungan dari misalkan day one, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir tuh semaksimal mungkin nih, bener. Maksudnya meminimalisir kayak selingkuh, yang kayak gitu tuh aku meminimalisir. Soalnya apa? Jadi ntar ketika putus gak ada penyesalan, ngerti nggak? Oke, ya ngerti. Duh, kalau misalkan selama pacaran kemarin aku tuh bener-bener nggak ngapain gitu ya? Gak aneh kan. Jadi aku selama pacaran dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngerasain kayak nyesel kenapa nggak, karena ya udah putus, move on karena udah ngasih yang terbaik buat dia. Oke. Tuh. Jadi ngerasa ya nggak ada yang harus disesali gitu. Oke, mantap. Bener tuh, pokoknya mah setiap hubungan tuh harus dilakukan secara maksimal. Ya. Biar nggak ada penyesalan. Iya, dilakukan secara maksimal tapi tetap ekspektasi jangan ke manusia. Oke. Misalnya aku berharap bahwa dia adalah jodohku. Akhirnya putus. Iya. Kan ke manusia kan? Iya. Jadi menurut tanggapan kalau kataku ini jangan langsung menjadi dia adalah jodoh aku. Ditreat aja kayak dia teh mau menjadi jodoh, tapi jangan berpikiran kalau dia teh jodoh. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, ditreat aja kayak doan gitu. Kalau pada akhirnya nikah, alhamdulillah. Kalau misalkan enggak pun ya udah, nggak akan ada penyesalan, yang ada pembelajaran kan. Sekarang kan sering banget ya orang tuh curhat di media sosial. Iya. Baik di feed, di story, ya kebanyakan di close friend. Iya. Jadi ya itu sih tadi terlalu berharap ya ke manusia, jadi timbulnya malah kecewa, sakit hati. Ya seharusnya sewajarnya aja gitu, karena proses pacaran tuh saling mengenal, gitu. Saling PDKT. Ya, sebenarnya kan konteksnya mah tentang saling mengenal ya, bukan saling memiliki dulu. Nah, memiliki mah ntar udah menikah. Ini mah saling mengenal dulu aja. Jadi kita tuh milik Allah ya. Nah itu yang sekarang aku kan udah lumayan agak lama nih jomblo kan. Udah lumayan agak jomblo, terus sekarang lama teh berapa lama? Jadi hitungan lama bulan, setiap orang lebih dari 2 bulan lah. 2 bulan, temen aku ada yang 15 tahun sampai sekarang belum nikah. Gus sih. Gus namanya. Ya buat aku mah udah cukup lama terus. Kan yang aku introspeksiin adalah bukan tentang hubungannya. Tapi tentang diri akunya. Aku pribadi kemarin teh berpikirnya gini, kayaknya hubungan teh gagal teh. Introspeksi ya, konteksnya introspeksi karena ada sesuatu yang salah, entah dari prosesnya kah, caranya kah, atau niatnya. Oh iya. Dan ternyata yang aku temuin itu adalah dari niatnya. Niatnya salah. Niatnya bukan karena ini niat perkenalan ya. Iya, bukan karena Allah gitu. Ngerti nggak? Tapi sekarang udah diperbaiki kan? Udah diperbaiki, makanya bisa nggak pacaran, jadi lebih ke ta'aruf. Bukan. Kalau taruh mah terlalu itu yang bisa ngejalanin taruh mah Edun bisa karena kan harus konsisten. CV. Harus konsisten. Aku mah cukup tukeran foto, kontekan biasa, tapi ketemu enggak. Enggak. Jadi sabar. Rena sekarang untuk cinta. Ngeri ya. Atau mau ngebahas yang lain? Nggak apa-apa. Takutnya sensitif? Enggak, fine. Selama tidak membahas sesuatu. Sekecil apapun, walaupun udah move on nih ya, pasti ada lah perasaan. Ya ada. Masih kecewa, ya. Ada lah. Atau masih berharap nggak? Enggak, kalau berharap lebih enggak. Atau saya bisa lebih. Nah, gitu lebih ke kegagalan yang kemarin itu jadi pembelajaran,
kan nggak mungkin kita ngotak-ngatik kaset kusut kan? Beli lagi kasetnya gitu. Ngapain ngotak-ngatik kaset kusut? Tukang kaset. Beli ke tukang kaset, dengerin lagu yang baru. Sekarang dengerin lagu apa? Lagi. Jadi nggak bahas lagu. Ya, jadi gini sebenarnya, Wi. Aku teh balik lagi soalnya di jodoh ya. Jadi aku tuh mikir kayak gini, manusia sebelum membicarakan tentang jodoh, nyari karakteristik, nyari jodoh tuh yang kayak gimana sih, berdasarkan apa? Sebelumnya harus disinkronkan dengan tujuan kita hidup. Kan soalnya yang paling terakhir menemani kita sebelum ajal, ya banyaknya sebelum ajal, suami sama pasangan hidup. Jadi harus disinkronkan dengan tujuan kita hidup teh apa sebenarnya. Kalau aku pribadi kan tujuan hidup teh sebenarnya untuk mati. Semuanya juga tujuan hidup untuk mati. Enggak lah. Ya iya, terus mau kemana lagi? Enggak semua punya. Bukan maksudnya kebanyakan tujuan hidup. Ya kayak saya misalkan. Tujuan hidup saya kaya. Wadaw, duniawi sekali. Iya dong. Ya beda prioritasnya. Kalau udah kaya kan enak mau apa-ngapain. Iya, kalau aku kan sebenarnya tujuan hidupnya lebih ke mati kan. Jadi kalau misalkan besok mati gimana? Ada masalah. Yang masalah, itu udah ketentuannya. Cuman yang jadi masalah adalah tahu besok mati tapi masih diem aja gitu. Apa yang dilakuin? Nyesel lah pasti. Apa kalau misalkan tahu besok bakal mati ya pas gak akan ada di sini, saya tuh pasti sholat lah. Ibadah gitu. Enggak, maksudnya gini, tujuan hidupnya kan mau ke mati. Jadi diusahakan. Nah, kemarin tuh salah, tujuannya ke mati tapi cari pasangan masih berdasarkan hal dunia. Bukan sehidup semati. Jadi masih mikirin soal cari laki-laki tuh yang ganteng, yang kalau bangun tidur tuh bikin seger. Kan bangun tidur. Tapi ini tampang seperti saya bikin segar nggak? Mumet sebenarnya lebih mumet. jadi cari beberapa waktu yang lalu tuh masih cari pasangan tuh berdasarkan fisik, finansial, pendidikan. Saya hal-hal yang begitu mah hal yang bisa dirubah sama Allah teh. Gampang ya? Gampang. Kamu ganteng tikus ruk di motor muka dulu ge udah pasti jadi goreng atuh. Iya. Namun tidak operasi deh. Kalau tidak dioperasi lagi. Kalau nggak datang ke Thailand atau Korea. Iya, makanya disinkronkan. Cari jodoh tuh disinkronkan sama tujuan kita hidup mau kemana kan, kalau mau harus sama atau enggak? Iya harus sama karena kan aku tuh tujuan hidupnya mau ke arah mati, jadi diusahakan cari pasangan juga yang dasarnya adalah ya untuk menuju ke mati, itu persiapan menuju ke mati, jadi gampang gitu, ngerti nggak? Tapi itu tujuan terbesar. Nah, tujuan lain untuk sekarang. Tapi orientasinya masih sama pasangan gitu. Oh, kalau nggak sekarang sama sekali. Jadi gini, aku kemarin baru udahan kan. Baru udahan guys. Kan. Daftar. Baru udahan. Terus nggak ada niatan buat nyari. Langsung. Nggak ada niatan karena satu aku juga masih ada trauma. Oke, trauma. Jadi nggak mau rebound relationship dulu. Jadi terus tiba-tiba orang tua kayak, yaudah ini udah waktunya kamu tuh nurut sama orang tua. Karena pilihan kamu tuh selama ini salah aja gitu. Tapi ada yang lagi viral. Nggak direstuin orang tua, tahu kan? Ya. Ya itu. Kadang orang tua tuh sebenarnya nggak tahu kehidupan kita dan lain, tapi mereka tuh bisa tahu tentang hal terdalam tentang kita teh. Iya, waktu itu juga aku disuruh putus. Belum pisan gitu. Pas udah 5 tahun putus, langsung Cikurang mama tuh bilang Cikurang genawan cuy. Kata mama juga apa? Jadi gini, omongan orang tua tuh bukan jawaban, tapi pertimbangan sebenarnya. Yang hal yang masih kita bisa. Biasanya orang tua tuh emang dasarnya tuh adalah agama. Sok. Iya. Pasti orang tua dulu juga tidak merestui salah satunya tentang agama. Dan orang tua aku juga gitu. Maksudnya bukan berarti enggak agama. Sih, bukan agama. Oh, bukan. Kalau aku mah tentang agama, tapi bukan artian orang tua aku tuh merasa agamanya lebih baik dari mantan aku tuh. Enggak, cuman mereka lihat, mereka mengamati kayaknya
kalau untuk jadi pendamping hidup susah deh. Nah aku nggak nalan buat tapi masih dipertimbangkan teh gitu kan. Dan ternyata benar kejadiannya, mama buka pintu dan cek aingnya naon. Itu Ya. untuk mantan. Untuk beberapa mantan sebelumnya kayak gitu. Nah makanya dari situ ketika kemarin putus dan orang tua bilang, deh kayaknya udah waktunya nurut. Bukan nurut sih, udah waktunya mempertimbangkan setiap pilihan yang orang tua kasih gitu. Tapi sekarang punya kriteria nggak? Jadi gini Wi, dulu tuh sebelum hari ini waktu masih punya hubungan dengan yang lain tuh punya pemikiran kayak gini, orang tua tuh udah primitif gitu, pemikiran orang tua mah gak akan ngerti lah pemikiran anak muda kayak gimana. Udah sekarang ya. Aku mau yang kayak gimana tuh orang tua mah gak akan ngerti. Yang aku butuhin tuh orang tua mah gak akan ngerti, soalnya kan sekarang anak muda lebih banyak diem di luar daripada di rumah, dan jarang curhat sebenarnya ke orang tua. Oke. Aku lebih banyak curhat ke Dwi kan daripada ke orang tua, tapi sebenarnya orang tua tuh tahu apa yang kita butuhin teh, cara ini teh. Oh berarti masalah cinta baik dulu ataupun sekarang tuh nggak ada beda. Gak ada bedanya. Nggak ada dimensi yang berbeda, nggak ada istilah yang berbeda. Sama ya masalah cinta, karena Buat aku ya, buat yang aku rasain kayak gitu. Gak ada penyesalan sih, cuman kayak gak ada penyesalan, cuman ke akunya jadi pembelajaran. Entah kalau aku punya anak teh harus gimana? Kalau aku punya penilaian teh harus disampaikan kayak gimana. Oke. Soalnya kayaknya orang tua aku teh salah.